Lanjut sekarang yang ketiga ada analisis common size di laporan laba rugi. Analisis common size bertujuan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam neraca ataupun laporan laba rugi. Nah, ini ada komponen laba rugi yang biasa lah ya. Ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, beban penjualan, beban umum dan administrasi, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada beban pokok penjualan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 beban pokok penjualan itu sebesar 7 miliar 853 juta sekian. Nah, sedangkan pada tahun 2021 beban pokok penjualan itu sebesar 6 miliar 379. Nah, kalau kita analisis pada tahun 2021 sama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 74 atau 75%. Sedangkan pada tahun 2021 common size-nya meningkat sebesar 72%. Nah, di sini ada laba bruto nih pada tahun 2021 sebesar 2 miliar 419 juta sekian. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2 miliar 657 juta sekian. Kalau kita dianalisis pada tahun 2022-nya persentasenya sebesar 25,28%. Pada tahun 2021-nya berarti meningkat 27,50%. Nah, di sini ada beban penjualan. Beban penjualan tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 369 juta sekian. Nah, pada tahun 2021 ada 1 miliar 177 juta sekian. Kalau kita analisis di sini ada tahun 2022 meningkat sebesar 13,03%. Atau kalau di 2021 meningkat sebesar 13,38%. Itu untuk analisis common size di laporan keuangan laba rugi. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan tapi neraca. Sama, di sini juga ada analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Kita yang pertama dulu ya, ada laporan keuangan. Laporan perbandingan keuangan. Pos-pos dalam neracanya yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas dan lain sebagainya ya. Nah, sama ini periodenya untuk periode 2021 sampai periode 2022. Nah, yang pertama ini ada analisis laporan perbandingan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, di sini untuk aset lancarnya ada kas, piutang. Piutangnya ada pihak berelasi, ada pihak ketiga, pihak lain-lain, persediaan, dan aset lancar lainnya. Nah, di sini kita lihat kas dan setara dengan kas pada tahun 2021, kas sebesar 904.352.924,95 perak. Pada tahun 2022, kas mencapai sebesar 1.073.175.075.556 perak, atau meningkat sebesar 168 juta sekian atau setara dengan 19% dengan rasio 11,86%. Nah, kalau untuk piutang usaha yang pihak berelasi pada tahun 2021 sebesar 52 juta sekian, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 73, miliar yaitu sekitar naik sebesar 20 miliar atau setara dengan 40%. Kalau rasionya mencapai 13,93% ya. Kalau ada piutang tapi pihak ketiga. Nah, pada tahun 2021 ada
juta. Pada tahun 2022 mencapai 634 juta atau kasnya meningkat sebesar 72 juta sekian atau setara dengan 13% dan rasionya mencapai 11,29%. Nah, ini yang kedua ada analisis tren. Rumusnya tuh cuman tahun sekarang dibagi dengan tahun yang lalu dikali 100%. Kita coba lihat kas dan setara dengan kas. Nah, tahun 2022 tuh sebesar 1.073 juta sekian dibagi dengan 904 juta dikali 100%. Trennya itu 11,86%. Nah, sama ke bawahnya juga menghitungnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada analisis common size. Nah, kalau untuk analisis common size itu sama aja sama yang kemarin, sama yang di laporan laba rugi. Ada tahun sekarang dibagi dengan tahun yang lalu dikali 100% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Begitulah kurang lebih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah atau banyak yang salahnya. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.